Akhirnya terungkap Brigadir J dibunuh karena tahu informasi dugaan kejahatan istri Irjen Verdi Sambo. Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Saya menawarkan diri untuk melindungi Ibu Putri. Saya kepengen berbicara dengan dia supaya jelas apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Jadi saya tertarik untuk bertemu dengan Ibu Putri supaya tahu dan mengurangi terlalu banyak misalnya misteri-misteri yang tidak terungkap. Saya menawarkan diri untuk bertemu Ibu Putri. Saya berjanji akan melindungi beliau secara hukum. Kalau berkenan ya, paling tidak saya mau mendengar curahan hatinya apa sih yang terjadi. Menurut saya ya, itu harus diperiksa dan saya yakin sudah diperiksa tapi belum diumumkan mungkin ya. Kenapa? Karena dia termasuk saksi yang penting. Kenapa saksi yang penting? Dia berada di lokasi pada saat kejadian, khususnya Ibu Verdi Sambo ya. Ya, kronologisnya kan ada upaya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Nyonya Putri Chandrawati. Kemudian istri Verdi Sambo, Nyonya Putri Chandrawati, berteriak meminta tolong. Dan datanglah Baradae mau menolong dari lantai 2 ya. Sedangkan Pak Verdi sendiri kalau menurut berita-berita dia datang setelah kejadian, tapi melihat ada jenazah di situ. Berarti keterangan kedua orang ini untuk saksi sangat diperlukan. Saya katakan saksi ya, bukan tersangka. Saksi itu sangat diperlukan untuk mengungkap berbagai peristiwa, baik peristiwa pelecehan seksual yang dilaporkan oleh keluarga Pak Verdi Sambo maupun peristiwa tewasnya atau meninggalnya Brigadir Yosua. Kami berkewajiban terus membuka, tetapi di sisi lain ada yang terus menutup kan begitu. Bahkan ada ini yang buktinya tidak kuat, terus dikatakan ada dugaan pelecehan. Kemudian ketika saya tanya mana buktinya tadi di dalam acara live yang lain, dia bilang bukan pelecehan tapi baru dugaan percobaan dengan pelecehan kan beda. Nah ini tewasnya Brigadir Yosua kan ibu tahu ada jenazah di situ dan katanya sumbernya ibu yang berteriak, kemudian ada tembakan di situ. Jadi mereka tahu peristiwa ini, jadi harus diperiksa dan saya yakin sudah diperiksa karena kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah ditetapkan 4 tersangka. Hal itu diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas usai diduga baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ternyata hanya rekayasa. Kini terungkap dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir. Motif tersebut masih terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif sehingga hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir J tersebut. Ia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi suatu kejahatan terhadap sang Nyonya Putri Chandrawati. Sayangnya, Komarudin tidak menjelaskan secara detail soal informasi tentang kejahatan naik ke atas tersebut, namun ia yakin bahwa Brigadir J dibunuh bukan karena dugaan pelecehan seksual terhadap Putri. Sebagaimana diketahui, Irjen Verdi Sambo, Brigadir RR, dan KM dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, serta diancam hukuman mati, penjara seumur hidup dan selama-lamanya penjara 20 tahun.
Untuk Baradae, dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Adapun fakta-fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini disampaikan oleh Kapolri dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022 yang didampingi 7 jenderal bintang 3 tersebut, yaitu 1. 4 tersangka yaitu Baradae, Bribka RR, KM dan Irjen Verdi Sambo. 2. RE melakukan penembakan. 3. RR menyaksikan dan membantu. 4. KM menyaksikan dan membantu. 5. Irjen Verdi Sambo menyuruh melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan membuat skenario peristiwa kematian Brigadir J seolah terjadi tembak-menembak pada 8 Juli 2022. 6. Terkait motifnya, saat ini sedang terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. 7. Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Agung menjelaskan kesulitan saat menyelidiki kasus tersebut. 8. Awalnya 56 personil Polri diperiksa dan terdapat 31 personil patuh diduga melanggar kode etik. 9 dari 31 personil, 11 personil ditempatkan di tempat khusus dan 3 jenderal ditempatkan di Makobrimob. 10 ke 31 personil tersebut terdiri dari 2 personil Bareskrim Polri, 21 personil dari Div Propam, dan 7 personil Polda Metro Jaya, ujar Komjen Agung. 11. Pada saat pemeriksaan, Baradae menyampaikan dengan tulisan tangan yang dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari situlah dilakukan pemeriksaan oleh tim sus terhadap Bribka RR dan Irjen FS dan KM dan limpahkan ke Bareskrim Polri hingga menjadi tersangka. 12. Kemudian kemarin, tim sus pemeriksaan mendalam kepada FS, maka telah ditemukan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, maka ditetapkan sebagai tersangka. 13. Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, mulai tanggal 18 Juli 2022, timnya telah melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut dalam 3 lokasi. 14. Kabar Reskrim dan timnya berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di lokasi, dan 6 diantaranya Putri Chandrawati, Irjen Verdi Sambo, KM, Baradae, Brigadir J dan Bribka RR. 15. Irjen Verdi Sambo disangkakan pasal 340, pasal 338, Jo pasal 55 dan 56, terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara sekurang-kurangnya selama 20 tahun. 16. Tim Sus Polri melaksanakan penyidikannya mulai tanggal 16 Juli 2022 dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. 17. Kapolri mengatakan pengungkapan kasus ini secara terang benderang merupakan wujud komitmen Polri. 18. Kapolri minta penyidikan terhadap Irjen FS soal upaya penghilangan barang bukti apakah ada perintah dari yang bersangkutan. 19. Karena ini sudah menjadi sangat perhatian publik, supaya betul-betul diselesaikan dan betul-betul dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel. 20. Kapolri, tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul menjaga marwah dan menjaga nama institusi Polri. Dukungan dari masyarakat dan support dari masyarakat ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Dapat tekanan untuk pengakuan bohong. Deoli Payumara menjelaskan, bukan tanpa sebab klaimnya itu merupakan pengakuan bohong selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas, melainkan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Lebih lanjut, Deolipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan, oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Namun setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum barunya, Deoli Payumara, Baradae akhirnya berani mengakui keterangan yang selama ini ternyata banyak yang bohong. Selengkapnya, selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Baradae memang bukan polisi yang mahir dalam menembak. Irjen Verdi Sambo resmi jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di kediamannya di Rumah Dinas Polri Duren 3, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Verdi Sambo pun langsung ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Hal itu pun dikonfirmasi langsung pihak kepolisian. Irjen Pol Verdi Sambo pun ikut tiba di lobi gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB. Irjen Pol Verdi Sambo tiba dengan pengawalan ketat dari para ajudan dan beberapa polisi lain. Nama Irjen Pol Verdi Sambo memang disebut-sebut usai terjadi kasus baku tembak antara anggota polisi yang melibatkan Brigadir J dengan Baradae di kediamannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sayangnya hingga kini Putri Chandrawati belum juga diminta keterangan. Dari kiri ke kanan, Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, istri Verdi Sambo dan Brigadir J, Komnas HAM juga menyebutkan jika Baradae tidak menyaksikan langsung pelecehan seperti yang dituduhkan tersebut. Untuk itu, titik tumpu kasus kematian Brigadir J sekaligus dugaan pelecehan ada pada Putri Chandrawati.
Namun Komnas HAM kesulitan untuk menggali keterangan dari istri Verdi Sambo sebab Putri Cendrawati hingga saat ini kabarnya masih trauma dan belum bisa bertemu orang pasca 25 hari insiden itu terjadi. Di sisi lain, kuasa hukum Putri Cendrawati berulang kali menegaskan kalau kliennya adalah korban pelecehan seksual. Pihaknya pun meminta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan kekerasan seksual tersebut.